ya kan, kuotaku habis lah nanti. Aku sampai di rumah aku nggak bisa lah buka wifi sampai besok aku dapat uang hasil kerjaku. Besok aku jualan lah ya, sekalian yang dekat-dekat Ubud itu mampir lah ya, beli kalian lah makananku ya. Kalau ada yang mau beli makananku, beli kalian lah itu. Kalau teman kalian ada di sekitar Ubud, di Bali, suruh kalian lah tancap gas. Beli makananku ya kan, sepertinya kalian tuh mau support aku ya kan, supaya kalian kenal aku. Beli kalian lah makananku besok. Ya kan? Iya, supaya aku tuh bisa makin sumringah. Kalau aku punya uang banyak, aku bagi-bagilah kalian itu lagi nanti, ya kan? Gitulah perputaran hidup kayak gitu. Jadi kalau aku banyak uang, aku nggak makan sendiri, nggak aku kasih anak cucuku. Aku nggak punya anak cucu, nggak aku kasih korupsi anak cucuku. Kalau aku punya uang banyak, aku bagi-bagilah kalian nanti kan. Aku makanlah sedikit, ya kan? Jangan bilang kalian aku makan dari hasil uang donasi, hasil makan dari uang anjing. Aku makan, enggak lah, hidupku enggak berpoya-poya. Aku butuh kopi aja, kopi gitu. Aku enggak perlu beli mobil apa namanya itu, mobil mewah. Aku enggak perlu itu. Aku pakai sepeda aja, aku pakai motor lah. Motor itu untuk kesana kemari kan itu. Kalau aku jalan kaki kan 1 hari habis dah waktuku. Nah, sederhana sekali hidupku. Tampangku aja yang keren. Aku enggak perlu liburan ke luar negeri, udah bosan aku liburan ke luar negeri. Ya kan, kalau aku ada uang lebih aku sumbangin ke sana ke sini. Pikiranku simpel sekali. Kalau aku mati besok atau lusa kan, uang itu nggak aku bawa mati, aku bagi-bagi dah kalian itu hari ini aku dapat makanan, yang lain itu belum tentu dapat makanan, aku bagi-bagi lah. Jadi gitu sayangku, jadi nikmatin aja hidup itu. Jangan ada kalian serak-seraka, janganlah kalian memusuhi aku. Aduh, janganlah kalian bersaing sama aku, ya kan? Bersaing sama aku. Aku lagi ke sini. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi sahabat animals and lovers. Mari kita ngopi pagi-pagi. Iya, kopi 100% fresh Arabica ya. Kita mau kopi dulu. Kita aduk dulu kopi kita aduk dulu kopi kita. Ini kopi paling pintar, saya beli kopinya long black. Kalau long black itu kan nggak pakai susu, jadi kalau nggak pakai susu kan rasanya pahit sekali ya, kalau nggak pakai susu itu pahit kan. Jadi masa pahit banget, nggak berceria lah sedikit, nggak ada rasa. Masa kita mau ngopi hambar. Jadi kita tetap masih bisa menikmati kopi walau uangnya sedikit. Tetap bisa menikmati kopi walaupun uangnya sedikit dengan caranya dengan caranya yang begini. Dengan caranya yang begini sayang. Kenapa handphoneku nggak bersahabat sekali kamu? Stay. Oh iya. Stay. Nah, caranya gitu. Kita bisa caranya kita gitu ngopinya. Kita masih bisa menikmati kopi, kita bisa menghibur diri. Ini satu hadiah buat diri kita. Pagi-pagi kita sudah capek ngurusin anak, ngurusin dapur. Nah, caranya gitu. Kita kasih dia creamer supaya kopi kita nggak terlalu pahit. Aku kasih creamer, iya kan? Oh iya.
terlalu pahit, nggak suka saya terlalu pahit. Nah, ngopi juga nggak harus ke kafe mahal. Yang penting saya mau menikmati hidup, ya kan? Dengan caranya seperti ini, saudara. Diaduk-aduk dulu, diaduk-aduk. %100% fresh Arabica. Nah tuh, diaduk dulu, baru deh kita ngopi. Nah tuh, diaduk-aduk dulu, bersihkan mejanya, jangan kotor-kotor kita. Oh iya, sambil kita ngopi, sambil kita duduk, sambil menikmati wifi yang gratis. Kita seruput dulu kopi kita. Mari kopi semuanya, mari ngopi semuanya. Ois. Mantap kopiku sayang. Mantap kopiku sayangku. Bagaimana enggak orang lain percaya dengan kita kayak gini, dibilangnya kita itu banyak gaya, iya kan? Bagaimanalah orang percaya dengan kita, yang karena kita kan nggak mau tampak seperti kita nikmati dah kopi nih. Yang mau kopi ayo. Oh ya, sedapnya kopiku. Enak sekali kopiku. Kita duduk di ruangan ini. Kalian lihatlah, kita sambil ngopi, sambil berwifi gratis. Ini belum mandi, sama-sama seperti kemarin ya. Baju masih pakai yang kemarin, hemat laundry. Kita menghemat laundry mahal. Jadi kita pakai baju 2 kali pakai baru dicuci sayang. Jadi baju kita baju yang sama. Kita pakai baju yang sama, baju yang kemarin, terus muka masih yang sama yang kemarin, belum dipermak, belum dioperasi, masih yang kayak kemarin. Baju ini pakai dari kemarin, jadi kita hemat-hemat. Biasanya kalau mantanku itu kalau pakai baju sekali pakai langsung cuci, tapi kan satu, bajunya bisa juga cepat rusak, boros di laundryan, boros di sabun, boros di waktu, boros di tenaga listrik, boros. Nah ini saya pakai baju yang kemarin, hemat, belum mandi, masih wajah yang kemarin. Nah kita duduk elegan dah, kita ini sedikit elegan, walaupun kita nggak punya uang, tapi kita jangan tampakkan kita itu orang muka begal gitu, muka
yang krisis. Haha. So, buka dulu rambut ini. Rambut. Rambut. Belum cuci rambut, aku mau mandi hari ini. Lihatlah rambut. Aha. Boys. Kita bergaya ada sedikit ini. Belum mandi. Satu. Kalau mandi nanti kecantikannya bisa terkikis. Kalau terlalu rajin mandi nanti kecantikannya bisa makin hari makin berkurang, makin hari makin berkurang. Jadi saya jarang mandi. Jarang mandi. Mandi sekali 2 hari aja atau sekali 2 hari atau sekali 3 hari. Hemat listrik, hemat air, hemat sabun. Oh ya. Kita sambil ngopi sambil live dah dulu kita ya. Kita sambil ngopi kita sambil live. Itu. Ya kan, siapa tahu ada yang subscribe video kita, dapat kita uang dari YouTuber. Nanti saya mau kirim ini ke YouTuber, ke YouTube. Saya mau aku pingin jadi YouTuber yang menghasilkan itu. Kayak orang-orang itu katanya dapat penghasilan dari YouTuber, tapi penghasilan YouTuber itu aku nggak ngerti. Aku udah 2 tahun ya jadi YouTuber ya, apa itu YouTuber ya. Aku kirimin foto-foto, video-video ke YouTube. Sampai hari ini belum ada gajiannya. Gimana ceritanya itu? Gimana cara mendapatkan gaji dari YouTube? Nah, sementara aku lihat temanku mereka sudah kaya raya dari YouTube. Sudah diundang ke mana-mana mereka, diundang ke setiap provinsi mana tuh, ke provinsi Riau, ke Jakarta, difasilitasi tempat penginapan, punya mobil baru, punya ini, banyak kenalan. Nah, gimana caranya kita itu? Terus dapat penghasilan, ya kan, bisa dapat modal. Ada yang mengundang mereka makan minum gratis, nginap gratis di hotel-hotel berbintang, ya kan. Nah, saya nanti mau kirim ini ke YouTube. Kalian subscribe dong, subscribe. Supaya banyak penontonnya. Aku lagi ngopi sambil buka wifi. Kayak gini kan ngopi cantik lah, lihat kan. Kalau kita biasa ngopi di tempat yang elit, ya kan, yang elit di coffee shop dah itu namanya, itu yang elit itu kan. Kita masih ada uang, kita bisa menikmati kopi di coffee shop yang elit itu. Satu, kita butuh hadiah untuk diri kita juga. Terus kedua, kita bisa menikmati tempatnya, pelayanannya, kopinya. Terus kalian juga, kita ada keperluannya, tempat parkirnya, kita bisa parkir, ya kan. Semuanya itu dibayar dengan perjuangan. Gak ada yang sia-sia, gak ada yang gratis, gak ada yang cuman mendapatkan kenikmatan, gak ada yang cuman mendapatkan kenikmatan, gak ada yang cuman memberikan kenikmatan. Semuanya itu ada take and give. Take and give, tahulah kalian itu ya. Take and give, kita bayar dan kita dapatkan. Kita bayar mahal, pasti kita dapatkan juga gitu kan ya. Servisnya juga, kualitasnya juga.
ya kan, terus tempatnya juga, ya kan, makanya dibilang orang harga menentukan kualitas. Harga menentukan kualitas, tuh. Harga menentukan kualitas. Jadi kita bayar mahal, nah kita dapatkan juga, kita dapatkan tempat yang baik, nyaman, kualitas kopinya bagus, kita bisa nikmati, pengunjungnya juga kan apa namanya itu, bervariasi, ada penikmat kayak gitulah. Kita bayar mahal, kita dapat. Nah, tapi sekarang aku bayarnya murah, tapi juga kan aku menikmati. Sekarang aku juga uangnya sedikit, aku beli kopi, tetap masih bisa menikmati kopi. Ya sama-sama nikmat. Aku buat suasana itu menjadi nikmat. Aku ngopi masih bisa, ini kopi kafe, ini kafe-kafe. Kopi kafe ini, lihat kalian deh ini kan, ini kopi kafe. Ini kopinya tapi dijualnya di supermarket, di bawahnya itu kafe shop namanya, kopi shop namanya, ini restorannya. Tapi aku enggak, ini masih tetap kita, ini kopi kafe masih tetap. Tapi biasanya kan aku itu ngopinya itu, kalau kopi itu aku nggak mau pakai kopi hitam. Aku masih bisa menikmati kopi ini dengan harga yang murah, tapi rasanya bintang 5. Caranya aku belinya kopi hitam, tapi susunya aku bawa sendiri dari rumah, dan aku minumnya di sini. Ruangannya keren, ya kan. Kalau aku ngopi di sana itu kopinya itu 30 ribuan dong, 30 ribu kan, belum tambah tax. Kalau yang ini aku nggak perlu bayar tax, nggak perlu bayar pajak. Kalau aku duduk di sana, aku harus bayar pajak karena mereka juga harus bayar tempat, bayar ini, bayar pajak, bayar ini. Jadi aku kopinya dari sana, aku duduk di sini, aku beli yang murah, aku duduk di sini nyaman kan. Aku bisa dapat wifi-nya mereka, aku pakainya wifi mereka, jadi aku numpang wifi-nya mereka karena kuota kita habis. Nah, aku belinya murah, ini cuma 15 ribu. Kalau aku duduk di sana kan paling tidak aku harus bayar 50 ribu kan. Kalau aku duduk di sana, aku paling tidak harus bayar 50 ribu ini kopi. Ya, pakai gelasnya mereka lah, pakai gelas kafe lah. Ini enggak pakai gelas ini. Nah, aku bisa beli 15 ribu kopi ini. Enggak perlulah aku pakai tax bayarnya. Aku enggak perlulah pakai ini gelas. Karena uang kita sedikit, tetapi kita duduknya kan nyaman juga. Ini lihat tuh, keren sekali kan. Enggak ada orang, aku malah menikmati kan. Nah, itu hidupku keren sekali kan. Hidupku keren sekali kan, tak boleh merokok di sini. Nah, itu satu kenikmatan, tak boleh merokok di sini. Aku sendiri duduk ngopi di sini, ya kan. Nah, kalau aku ngopi di kafenya dia 50 ribu, kalau aku ngopi di warung lokal 5.000 rupiah, aku dikelilingi asap rokok, aku nggak bisa pakai wifi. 15 ribu ya, 3 kali lipat yang itu kan restoran itu. Nah, itu mereka di sana, ini kopinya mereka, tetapi mereka punya stand di supermarket. Nah, itu keren kan aku. Nah, aku minum dah kopinya mereka, take away, harga 15 ribu. Aku kalau yang pakai susu nggak ada yang harga 15 ribu, 35 ribu kopi yang pakai susu. Nah, aku nggak usah pakai susu, aku bawa aja susu dari rumah, aku kan butuhnya sedikit. Nah, itu kan keren kan. Nah, jadi aku duduk di sini, aku nikmatin dah, aku numpang wifi, aku masih bisa menghadiahi diriku dengan menikmati kopi enak, ya kan. Aku duduk nyaman. Di sampingku nggak ada manusia yang merusak suasana hatiku. Di sini duduk nyaman, bersih, keren kan hidupku. Jadi aku pintar-pintar aku hidupnya.
Maksudnya orang kismin, orang kismin yang elegan dah aku ini. Orang yang tak punya duit. Dia bilang orang itu nggak punya duit tapi gaya selangit. Salah, ini aku nggak punya duit tapi aku masih bisa menikmati hidup elegan, menikmati hidup ala orang-orang kaya. Ya kan, ini bukan untuk tempat ngopi, ini untuk ruang tunggu. Ini untuk ruang tunggu kalau ada suami istrinya belanja di sana, kita nunggu di sini. Nah, keren kan? Jadi harus mataku tuh jeli. Di mana tempat kebahagiaan? Di sini tempat kebahagiaan dah ini buat aku nih. Aku bisa numpang, aku lari dulu sejenak dari pergulatan ya. Dari pagi kita sudah sibuk mengurusin anak-anak, sudah bawa anak-anakku jalan-jalan. Anak-anak harus diutamakan, jangan menghibur diri tapi anak-anaknya diabaikan, ya kan, orang tua yang nggak bertanggung jawab kayak gitu kan. Nah, anak-anakku pasti diutamakan, anak-anak dulu nomor satu, jangan diabaikan anak-anaknya. Anak-anak bangun pagi sudah aku bawain mereka jalan-jalan, sudah aku kasih mereka makan, udah aku masakin mereka daging sama bikinan makanan, wortel campur kol, campur buncis, kasih makanan mereka, sudah dilap. Mereka sudah jajan, sudah berjemur, sudah jalan-jalan, dilap. Sekarang mereka tidur di rumah. Aku sudah beres-beres, sudah memasak-masak, persiapan untuk jualan besok. Nah, hidup itu kan nggak kudu mesin pun harus perlu istirahat. Kalau nggak istirahat dia meledak, rusak, haus itu cepat rusak, ya kan. Jadi badan kita itu perlu kita hadiahin, sayang. Nah, kita hadiahin dah. Nah, makanya aku duduk dah di sini kan tuh. Kita hadiahin dong. Ini dah hadiahku pagi-pagi. Ini namanya menikmati hidup. Enak sekali lah kopiku ini. Bawa kopi, ini kan kopi. Nah, itu. Gayaku itu kan nggak punya uang tapi aku kayak orang kaya. Nggak ada uangnya tapi itu aku gaya orang kaya. Alah, gayaku kan memang aku itu sukanya jadi orang kaya. Duduk di sini. Dia nggak tahu kan aku numpang wifi lah aku sambil ngopi aku pagi-pagi. Rahasia aku kan, aku kasih tahu dah kalian rahasia aku itu. Makanya banyak orang yang bilang aku itu orang kaya, banyak orang yang nggak percaya kalau aku itu nggak ada uang. Jadi aku kalau bilang aku nggak ada uang, ada yang percaya, nggak ada yang percaya. Kalau aku bilang aku nggak ada uang, sisa aku uangku 10.000, termasuk orang-orang yang di sekitarku, yang dekatku itu. Aku kalau bilang mereka itu berasku habis, uangku kosong, nggak ada uang, berasnya habis, nggak ada yang percaya. Kayak gini Nani, mana ada yang percaya ini? Nggak ada yang percaya. Baju Adidas, ya kan? Mana ada orang percaya kalau uangku 20.000 kalau berasku habis. Baju Adidas nih harganya 1.500.000. Adidas ini, lihatlah kalian ini, mana ada yang percaya? Tuh, baju Adidas, sepatu Nike, celana Nike, ya kan. Jadi aku bilang nggak ada beras, nggak ada yang percaya, biarin aja. Tampangku itu nggak tampang kere, ya kan, biarin aja, nggak ada yang percaya, biarin aja lah kan. Nah, karena gayaku gini, uang 10.000 tapi aku gayaku ngopi-ngopi. Kalau orang bilang itu kan, walah sok-sokan, nggak ada uang, hanya 10.000 tapi ngopi di restoran, ngopi di kafe, paling-paling juga nunggu cowok. Ya nggak apa-apa, kalau ada yang mau juga gue ambil juga lah, ya kan. Ya kan gue single. Kecuali kalau gue emak-emak, gue ambil laki orang, ya itu salah sayang. Kalau gue kan, gue single, kalau ada yang mau, so why not gitu. Nah, tapi kan ya gue kan nggak seperti itu juga kan. Gue kan milih-milih. Gue kan tahu kelasnya gue. Tahu kan kelasnya gue tuh. Elegan kan. Ini belum mandi sayang. Belum mandi kan. Nah, kan aku cerita kan pagi-pagi kita sudah lelah. Lelah mengurusi hidup, mengurusi
dapur, mengurusi dagangan untuk besok. Besok aku mau jualan ya. Mau jualan di Pura Bidadari Kayun ya, di Bidadari Mandala, di Mas Ubud. Siapa yang mau cobain jualanku, siapa yang mau bertemu aku, siapa yang mau kepingin ketemu aku, tapi nggak boleh bawa anjing ke sana. Maksudnya aku nggak bawa anjing, nggak bisa bertemu anak-anakku. Kalau yang mau bertemu aku ya ketemulah aku di sana besok di Bidadari Kayun. Kalian Google lah itu, aku posting kemarin di Facebookku. Di Bidadari Mandala. Kalau ada yang ketemu aku, kalian cari like itu di Google Map. Besok ya dari jam 10 sampai jam 1 siang. Kita ada di sana menjual makanan besok. Jadi kalau ada yang mau bertemu aku dekat Ubud ya, yang sekitaran Ubud, cepat-cepat buruan datang. Buruan datang, ada Singaporean curry pub, ada macam-macam, Japanese food, orinegiri, bla 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 bla. Sushi mungkin nggak ada lagi, sushinya udah kabur, dia tak kemana nggak tahu. Jadi hari ini gaya kan aku kan, jadi gitu sayang, hidup itu bukan aku tuh sok-sok kaya, aku tuh orang yang paling sederhana hidupku itu. Orang yang paling peduli, paling baik hati, tidak sombong. Tetapi aku orangnya suka menikmati hidup gitu. Orang bilang aku duduk-duduk di kafe, masa bodoh gitu kan. Pagi-pagi kita perlu minum kopi. Saya suka kopi kan. Pagi-pagi kita sudah ini wifi ku habis sini, jadi kuota aku habis, nggak bisa beli kuota. Nah itu gaya baju Adidas, tapi ya sok-sokan beli Adidas, nggak perlu harus ku kasih tahu lah kalian itu ya kan. Hidup tuh kan berputar seperti jam ya, ya kan. Jadi jangan dibully lah, nggak usah dibully-bully kehidupan orang. Jangan selalu sifat negatif thinking sama orang. Kalian tuh berusaha jangan ingat selalu berpikiran baik dengan orang. Bilangnya oh gaya baju Adidas, kopi di kafe, nggak usah gitu ya kan. Nah nikmat kan, jadi aku perlu menghadiahi hidupku dengan ngopi karena aku mau menyenangkan dulu. Lelah kan, mesin pun harus istirahat sayang. Nah numpang kita wifi, kita duduk mengopi, kita numpang wifi. Nah nanti habis live ini aku pulang ke rumah, aku nggak bisa buka wifi sampai besok. Sampai uang ada, bukan sampai besok. Kalau aku dapat uang hari ini, tapi aku juga nggak bisa buka wifi kan. Nah, aku nunggu wifi ku, nunggu WhatsApp ku. Siapa tahu ada yang mau kirimin aku uang lewat Western Union, lewat WhatsApp. Nah, di sini aku buka sekarang. Kalau aku sudah pulang ke rumah kan, aku nggak ada kuota nih, Jadi tunggu besok. Besok kan aku jualan. Jadi hari ini dari semalam aku harus bekerja, termasuklah tanganku udah kepotong nih, tangan udah kepotong. Tangan udah kepotong pisah sayang. Jadi pagi-pagi aku sudah sibuk-sibuk ke pasar jam 3 pagi ya. Kehidupanku itu nggak seperti kalian ya, yang dikasih suaminya uang, belanja, bla bla bla. Ini miliaran, ini ditransfer sama pacar kalian, sama payang kalian, sama orang tua kalian, beda. Aku harus bekerja sendiri, cari uang sendiri, menafkahi diri sendiri, bla bla bla. Harus jam 3 subuh aku udah ke pasar, jam 3 subuh. Jadi jam 3 pagi itu aku ke pasar beli persiapan untuk besok sayang. Jadi pagi-pagi aku ngurusin anak-anakku. Pagi-pagi sudah bawa jalan-jalan, cuci sayur, ngiris-ngiris sayur, bersih-bersihin untuk persiapan jualan untuk besok. Cari duit aku besok sayang. Duitku itu nggak ngepet, nggak jual diri, nggak jatuh dari langit, nggak maling, nggak menipu-nipu. Aku cari duit itu dengan bercucur keringat, ya kan? Bercucuran keringat, hasil kerja, hasil keringat sendiri, bukan hasil jual diri. Seperti kata orang itu, makanya aku nggak ada teman. Orang yang biasa dekat dengan aku, dia nggak pernah tahu, aku nggak pernah bercerita. Aku kalaupun uangku 10.000, aku nggak pernah cerita ke mereka gitu. Jadi aku tampakkan selalu
hidupku itu yang ceria, yang elegan. Mereka nggak perlu tahu itu, aku ada uang kah, aku ada harta kah. Mereka nggak mau tahu itu, tapi mereka lihat aku ini orang yang mewah, berkecukupan, orang yang hidupnya glamor, tinggal di villa, bajunya harga 1.500.000, ya kan, sepatunya harga 1.500.000, ya kan. Jadi temanku itu selalu menjudge aku itu, namanya menghakimi aku itu. Mereka bilang, oh Yanti, kamu uang dapat dari mana sih? Uang kamu dapat dari mana? Jangan-jangan kamu simpanannya om-om ya? Iya, kamu simpanannya om-om ya Yan? Gitu, dia katanya itu bercanda. Tapi bercanda juga aku nggak suka gitu. Aku nggak suka mereka otaknya itu negatif selalu. Mereka selalu melihat orang itu langsung menghakimi, tahu kan kalian itu, si A duduk begini langsung dihakimi, si A pakai barang begini langsung dihakimi, si A pakai yang berkilau-kilau di tangannya langsung dihakimi, belum tentu itu juga emas, ya kan. Si A berdandan udah langsung dihakimi, si A pakai ini udah langsung dihakimi. So janganlah kayak gitu kita jadi manusia. Jadi kita jalani aja hidupnya kita, nggak usah terlalu menghakimi hidup orang lain. Jadi aku, ya kan, jadi sekarang aku curhat dah sedikit lah, ya kan. Maksudnya aku itu hidup itu kerja keras sayang, kerja keras, bukan simpanannya om-om. Kalau aku punya simpanannya om-om, aku nggak perlulah jualan makanan sampai aku harus begadang. Aku dari kemarin, nanti malam aku harus begadang sampai besok. Begadang itu aku harus memasak, aku harus persiapan jualan pagi-pagi, aku memasak ke pasar pagi itu, aku mau jualan makanan yang aku bisa masak, aku pintar masak. Dan aku pintar masak itu bukan otodidak, aku punya modal dong, aku sekolah dong, ya kan, aku sekolah dong, sekolah lah masak, aku pintar lah, aku gunakan lah, aku punya talenta lah, aku kursus lah, aku punya sertifikat lah, aku punya inilah, ya kan. Bukan ini, tapi jangan kalian anggap aku dapat uang dari simpanannya om-om, katanya jual diri, katanya aku nunggu duduk di sini mau jual diri, katanya mau junggu lelaki, katanya mau cari bule, katanya aku duduk di sini. Oh Tuhanku. Tapi ya sudahlah ya, memang gitulah ya cara berpikirnya orang-orang ketinggalan zaman ya, ketinggalan peradaban ya, karena mereka itu hanya sibuk dengan pemikiran masing-masingnya mereka ya, sibuk menilai orang lain ya, nggak menyibukkan diri lah. Kalau aku selalu nggak pernah aku menilai orang lain, aku selalu sibuk dengan kehidupanku. Orang lain selalu sibuk dengan kehidupan orang lain, mereka selalu sibuk menilai, menghakimi, mengurusi kehidupan orang lain. Aku nggak pernah mengurusi hidup orang lain. Gak ada waktuku sayang mengurusi hidup orang lain. Orang lain pun mau jungkir balik pun di depanku, aku masa bodoh. Mau jungkir balik dia, mau ahu di depanku, aku masa bodoh lah. Asal jangan mereka itu menyenggolku aja. Mereka mau jungkir balik, mau begulat di depanku, aku masa bodoh. Gak ada waktuku ngurusin mereka karena aku sibuk. Kalau daripada aku ngurusin mereka, bagusan aku ngurusin anjingku, kulap ingusnya, kulap telinganya kan, kulap pantatnya, aku bersihin pantatnya, aku bersihin kukunya. Jadi anjingku dapat perhatian daripada aku ngurusi hidup orang lain. Aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan, aku rugi aku aku ngurusin orang lain, rugi aku, berdosa, ya kan, berdosa aku. Aduh, gak macam orang itu, ngurusin hidupku aja mereka itu. Entah apa mereka sibuk ngurusin aku. Dibilangnya aku, kalau aku ngopi kayak gini, kalau aku beli makanan di warungnya tetangganya dia langsung bilang kalau aku itu banyak uang, bisa makan enak, bisa bergaya. Dibilangnya aku banyak uang, pastinya aku itu simpanannya om-om. Katanya gitu, aku simpanannya om-om.
Mending kalian bilang itu aku simpanannya, aku tuh deposito di bank, jangan simpanannya om-om. Kalau simpanannya om-om, aku banyak uang, aku nggak perlu jualan, nggak perlu aku begadang sampai nggak tidur 12 jam ya. Sampai nggak tidur 2 hari 2 malam. Aduh. Ya sudahlah ya, kalian itu memang lah. Jadi jangan ada gitu, belajarlah menghormati sesama. Belajarlah. Jadi kalau udah mulai kayak gitu harus direm dari pemandangan mata ini, jangan langsung direm itu, dipandang yang begini, dipandang pamannya, mandang paha orang mulus gitu, jangan langsung dihakimi kalau itu mau jual paha gitu, seperti jual paha ayam gitu, nggak usah dihakimi gitu, biarin aja orang, mungkin dia mau pamerkan kemulusannya itu, dia merasa pede, jadi diproses gitu, direm gitu, jangan langsung menghakimi, direm. Ingat kalau berkata begini itu kan dosa gitu, itu kan nggak baik, ada karmanya, nanti kena ke diri sendiri. Kalau saya mengeluarkan perkataan begini menyakitin orang apa tidak? Nah itu orang-orang yang bilangnya berkelas, mereka bilang orangnya beragama, mereka bilang orang pinter, katanya mereka itu lulusan dari sekolah mana, tapi cara berpikirnya itu ya ortodoks, ketinggalan zaman. Bagusan aku nggak sekolah, aku lahir di hutan, aku besar di hutan, tapi cara berpikirku modern. Nah, mereka katanya menempuh pendidikan di bangku universitas yang tertinggi, yang termahal, dan mereka mengaku mereka beragama, tapi cara berpikirnya mereka selalu menghakimi. Jadi aku bilang, aduh, sampah. Bagusan aku nggak menyelesaikan pendidikan, tapi aku besar di hutan, tapi cara berpikirku nggak seperti orang-orang itu yang selalu negative thinking, selalu menghakimi, nggak seperti itu. Nggak lulus sekolah, tapi gayaku elegan. Gayaku elegan. Gitu dah ya. Nah, kan? Kalau aku bahagia, mukaku tuh sumringah. Makanya aku selalu berusaha mencari kebahagiaan, mencari ketenangan, menjauhkan diri dari orang-orang toksik, menjauhkan diri dari orang-orang yang beracun. Mengerti kan kalian beracun itu? Kalau mereka selalu menyemburkan aura-aura negatif itu bagi aku beracun, menguras energi baikku itu loh, menguras energi. Jadi kalau mereka selalu menghakimi dan negatif thinking, dan selalu merendahkan, dan selalu bersaing mencari dunia ya kan. Jadi mereka menyerap energi baikku itu, menyerap, ngerti kan kalian tuh, menyerap energi aura-auraku itu diserap. Jadi aku harus menghindar dari mereka itu, harus, nggak apa-apa kita sendirian itu juga asik kan, nikmat kan, contohnya kayak gini kan tuh, nikmat kan lah. Nikmat kan, makanya duduklah, nikmatilah hidup kalian itu. Jangan, kalau banyak uang kalian berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Jangan kalian bagi hanya untuk di syuting gitu. Jangan berniat membagi untuk supaya kita dipuji, supaya kita supaya kita disanjung, supaya kita dielu-elukan. Enggak, kalau kita punya uang sedikit tetap kita bisa berbagilah dengan cara kita memberi, walaupun kita kekurangan, kadang-kadang kita bagi dulu. Kita pikir uang kita cuma sisa 1 miliar nih, contohnya gini, uang saya cuma sisa segini, kalau saya kasih dia segini nanti habis. Jangan-jangan dia juga orang kaya, nanti kita kasih dia untuk berpoya-poya. Kita bagilah dia semampu kita lah, kita bagi dia. Umpamanya kita jangan-jangan dia tidak dapat makanan, ya kan?
belum tentu dia ada makanan di rumah, kita bagi aja gitu. Jadi hidup itu kan kayak gitulah, saling berputar. Jangan menghakimi orang. Kita udah dikasihnya 10.000, langsung dia beritakan dipiralkan di dunia kalau dia sudah berdonasi 10.000, ya kan, harus dikirimkan bukti transferannya itu 10.000 itu apa yang dibelikannya untuk yang 10.000 itu harus jelas gitu kan, padahal donasinya 10.000. Aduh, aku mau ngomongin apa dah ini. Tapi aku nikmatin dulu kopiku. Halo, selamat pagi Onkel Madi Rusli, Papi Happy. Apa kabar Papi Happy, Papi Uti? Selamat pagi, good morning. Aku lagi ngopi, Papi, lihatlah aku ngopi di sini kan, keren kan tempatku ngopi kan. Nah, tuh. Belum mandi, aku ngopi aja dulu, ya kan, keren kan Papi? Ayo, iya, kita duduk di sini. Belum mandi tapi gaya sok gimana ada aku ini sok. Aduh. Belum mandi, belum sempat mandi, nantilah aku mandi sebentar lagi. Aku kan udah habis dari pasar capek-capek. Cuci-cuci, bersih-bersih rumah, tapi aku lapar, pengen ngopi. Nanti aja kita mandi. Nggak mandi aja cantik, apalagi kalau aku sudah mandi, aduh mengkilat-kilat dah sudah, cetar-cetar dah sudah. Biar hemat air, hemat listrik. Aduh, capek ya. Kadang-kadang kalau aku curhat itu jadi capek gitu. Tapi kalau aku nggak curhat itu bengkak di sini, bengkak. Tapi kalau aku curhat itu jadinya capek sendiri. Kadang-kadang aku capek, aku harus keluarkan unek-unekku. Kadang-kadang aku harus keluarkan isi otakku itu yang kalau nggak aku curhatin aku depresi sendiri, tertekan sendiri. Kalau aku nggak curhat, nggak bla 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 bla. Makanya kalau aku ketemu orang yang sudah aku percaya kalau dia itu bisa menyimpan rahasia, langsung aku keluarin semua, blok. Nggak peduli dia itu mengerti kah, nggak peduli dia itu bisa simpan rahasia kah, nggak peduli aku dia itu. Tapi rasanya kalau kita curhat itu panas di dada, yang panas yang di dada itu keluar sedikit. Nah, tapi kalau kita nggak curhat itu rasanya aku stres, lelah, karena banyak. Kalau aku mendengar orang itu nggak bisa cuek gitu, diproses di sini. Nah, aku tersimpan. Iya, ya kan? Jadi aku lelah. Kita jualan besok ya, yang mau datang ke Pura Bidadari ya, jangan lupa tanganku ya. Oh, tanganku kena potong. Kena potong pisau. Pagi-pagi sudah kena potong pisau ini. Pagi-pagi aku sudah dipotong pisau. Padahal nggak lagi motong-motong, cuman megang pisau doang, megang di ujungnya itu tajam sekali. Karena tetanggaku orang Jepang itu kerjaannya dia tuh tukang gosok pisau. Orang Jepang, kalian tahu kan orang Jepang kan? Orang Jepang tahu kan, itu ahli pembuat samurai itu kalau gosok pisauku dia itu nyayat kertas trak gitu. Tetanggaku itu gosok pisauku kerjanya. Dia selalu mau nawarkan pisauku itu tumpul katanya. Ya kan, tapi sekarang aku musuhan sama tetanggaku itu. Aku bermusuhan sama tetanggaku itu. Tapi sebelum itu udah 1 bulan aku musuhan sama tetanggaku itu. Bayangkan kalian lah, itu satu dinding kita tapi kita bermusuhan sayang. Musuh yang paling kejam itu adalah orang terdekat kita sendiri.
musuh yang paling berbahaya itu adalah orang yang paling terdekat kita sendiri. Orang yang paling kita yang paling awas itu kebanyakan orang yang terdekat kita sendiri, kadang-kadang teman kita sendiri. Itu. Jadi kadang-kadang itu. Kita nggak curiga, tetapi ya itu kebanyakan kenyataannya begitu. Lihat kalian, orang yang paling menusuk itu orang yang terdekat kita sendiri, sahabat kita sendiri. Itu. Makanya aku nggak ada sahabat. Aku lebih bersahabat sama guguk, sama anjing, karena aku orangnya nggak mudah percaya dengan orang. Kalau aku tidak suka dengan dia, langsung aku berak, langsung aku berperang, langsung aku lawan, aku langsung berontak gitu. Jadi orang bilang aku ini pembuat onar, sebenarnya aku itu bukan pembuat onar. Tetapi kalau aku tidak suka, langsung ku tantang gitu. Biar dah aku nggak punya sahabat, biar dah aku nggak punya keluarga, biar dah aku nggak peduli itu. Tetapi aku nggak mau terjerat dengan belenggu-belenggu yang apa namanya ini, nggak mau tersiksa dengan suasana jelek begitu. Aku nggak mau. Aku mau bebas, aku mau merdeka, aku mau bebas dari tekanan. Jadi setiap ada tekanan aku langsung berontak. Makanya aku nggak punya keluarga, aku jauh dari keluarga, aku jauh dari sanak pemilih, aku jauh dari temanku, aku jauh dari lingkunganku. Aku suka menyendiri karena kebanyakan kayak gitu. Jadi aku lebih percaya sama guguk anjingku itu. Nah, sekarang itu tetanggaku yang gosok-gosok pisauku ini nih, dia gosok pisauku. Tahu kan kalian kan, orang Jepang itu pembuat samurai itu, ya kan, pembuat samurai terkenal kan. Nah, tetanggaku orang Jepang itu selalu menggosok pisauku itu, selalu dia menawarkan pisaumu tumpul. Nah, dia gosokin pisauku. Nah, sampai padahal aku nggak motong apa-apa, cuman aku mau ngiris sayur, aku ngambil pisau. Nah, di ujung pisaunya itu kan, ini kan kenanya ini, di ujung pisaunya itu tajamnya kayak apa, cuman kepegang cerot gitu, nggak sakit, tapi cucuran dalam sekali. Nah, tapi sekarang aku musuh sama dia itu pisaunya itu udah digosoknya itu udah 1 bulan lalu digosoknya. Nah, sekarang aku musuh sama dia, persaingan ketat dengan bisnis, sayang. Kalian tahu dah itu kan, tetanggaku itu kan, ya kita memang sesama punya anjing, ya. Aku titip anjingku ke dia, tapi bukan berarti dia pecinta anjing, bukan berarti dia manusia yang baik. Belum tentu dia orang punya pemelihara anjing dan dia pecinta anjing, belum tentu. Kadang-kadang ada orang pelihara anjing hanya dia percaya dengan anjingnya dia sendiri, hanya dia mencintai dengan anjingnya dia sendiri. Anjing orang lain nggak bagus semua, yang bagus anjingnya dia sendiri. Ada sifat orang dan karakter orang kayak gitu. Aku musuh sama dia. Aku bersaing ketat sama dia itu, bersaing, Bo. Padahal kita baru jual ubi, jual singkong aja kita bersaingnya, Bo. Bersaing. Dunia itu keras, tahu kalian. Manusia itu kejam. Sifatnya itu saling menjatuhkan. Dia membuli, mengintimidasi. Ada sifat orang bersaing itu dengan menginjak orang lain, berasa dia tuh bahagia. Dengan menginjak orang lain, dia merasa dia itu, wow, saya memenangkan pertandingan ini. Dengan menginjakku, dengan mengintimidasiku, dengan merendahkanku, dengan menghakimiku, dia merasa dirinya lebih baik, merasa kebahagiaannya di situ. Jadi aku jauhin orang-orang kayak gitu, aku berusaha menghindar, maksudnya berusaha stop. Aku kasih batasan, jangan kamu sampai masuk ke area saya. Maksudnya area saya lebih suka berdiam gitu. Maksudnya aku perangi juga gitu. Aku berperang sama dia. Kita sama-sama jualan. Dia kan orang di sini, tetanggaku. Pas krisis kemarin, krisis itu kita kan semua kehilangan kerja. Kita butuh hidup. Kita kehilangan kerja, kehilangan pencaharian, kehilangan uang. Kita uang segunung pun kita pakai habis juga dong, ya kan? Nah,
Kita sama-sama butuh dong, kita mau ngehidupin anak-anak kita. Ayolah bagaimana caranya kita memulai hidup lagi. Terus mereka ada bazar kan, ada bazar. Nah aku bilang aku mau ikut bazar dah, aku mau jualan lah. Aku bisa jualan, aku bisa masak, aku punya talenta, aku mau. Nah lewat dia aku bilang tolong aku kenalin aku ke teman-temanmu, masukin di sana itu. Aku mau jualan di sana. Nah akhirnya dia bilang, oh kamu bisa bikin makanan ini? Bisa. Oke, kamu ajarin saya ya resepnya. Dia ngomong gitu. Kamu ajarin saya resepnya. Ajarin saya bumbunya. Jadi kita sama-sama bikin. Dia gitu. Saya bilang, ini kan saya jualan makanan nggak banyak ya. Seperti orang, semua bisa. Mau jual ini, jual itu bisa. Nah, aku mau mengandalkan masakanku yang satu ini aku mau tonjolkan. Maksudnya tonjolkan itu kalian ngerti kan? Karena sekarang pasarnya itu bukan pasar yang semua orang wow gitu, nggak kayak gitu. Jadi aku mau jualan ini 1-2 lah, 1-2 dulu kita. Namanya kita pemula kan, kita baru masuk. Nah aku mau jualan ini, dia bilang ajarin aku. Aku bilang kenapa aku harus ajarin dia? Sementara aku mau tonjolkan ini. Kenapa aku harus resep yang satu ini aku bagi-bagi dengan orang? Kenapa kamu nggak ciptakan hasil karyamu sendiri? Kenapa kamu nggak bikin hasil karyamu sendiri? Kenapa harus resepku yang kamu ambil? Kamu bikinlah apa yang kamu bisa. Kamu bikinlah, kan masih banyak. Kamu bikinlah selera orang lain. Nggak harus makanan aku yang kamu rebut. Nggak harus resep aku yang kamu harus rebut. Yang aku jual aja belum tentu orang suka. Belum tentu semua suka. Belum tentu bisa dijual. Ya kan? Karena aku baru pemula. Nah, bikinlah yang kamu bisa, juallah yang kamu bisa. Percaya diri dah kamu, jual yang kamu bisa. Aku bilang gitu. Jual kayak nasi goreng, jual kayak mie goreng, jual kayak sushi, jual kayak nori. Jual apa yang kamu bisa. Ayo kita jualan gitu. Ayo kita jualan, kita sama-sama jualan kan. Sama-sama jualan, tapi dia itu nggak bisa dong jualan di sini karena dia nggak punya visa. Tahu dah kalian ya kan, nggak punya izin kerja kan dia di sini. Tetapi karena aku peduli dengan dia, nggak apa-apa, kita gabung aja satu meja, pakai namaku aja. Ya kan, maksudnya kalau kita daftar jualan itu kan harus di WhatsApp, harus kita daftar. Nah aku bilang daftarnya namaku, kita gabung satu meja. Jadi kamu jual aja yang kamu bisa. Kamu kan bisa masak ini, bisa masak itu, jual aja itu. Kamu kan akhirnya kita jualan sama-sama. Dia pakai mejaku, dia pakai itu. Tapi kan pasarnya itu kan pasarnya dia, orang dia gitu loh. Nah aku mulai ada dibully, diinjak, bersaing lah. Dia mulai bersaing ya kan. Aku mulai diintimidasi, aku mulai dibully, aku mulai dihasut, aku mulai diinjak, aku mulai sampai berapa kali putaran itu aku mulailah di persaingan. Aku disikut, aku mulai disuruh aku ini jadi kasir aja, disuruhnya aku kasirnya dia aja. Nah dia yang jualan, jadi aku stop. Jadi dia mau memiskinkan aku itu, ngerti nggak sih? Memiskinkan orang itu. Jadi karakter kita dibunuh. Ya kan? Karakterku dibunuh, usahaku dibunuh, semangatku dibunuh. Ya kan? Usahaku dibunuh, karakterku dibunuh, pekerjaanku dia bunuh, disuruhnya aku berhenti. Mulai kan kita menciptakan perang ini. Jadi mulai dia menciptakan perang. Mau berperang ini apa mau damai? Sepertinya dia mau ngajak aku perang dia. Nah aku marah dong. Dia hasut teman-temannya, dia hasut teman-temannya, dia jelekin kalau makananku itu katanya banyak kalori. Langsung dia ngomong ke aku, makanan kamu itu jelek, makanan kamu itu high kalori, banyak minyak, pedas, orang bodoh katanya. Nah sementara dia mau ngambil resep aku, sementara dia mau ambil dagangan aku. Awalnya dia mau merebut dagangan aku, awalnya dia mau ngambil resep aku. Dan aku tidak kasih, lalu dia membuli aku. Dia bilang makananku itu goreng-gorengan banyak minyak.
Orang dia tidak akan suka makanan mengandung margarin. Orang dia suka itu pakai butter. Dia ngomong gitu. Sementara sebelumnya aku kasih dia 2 piring dia habisin. Aku kasih 3 piring dia habisin. Dia lahap, enak gitu. Tetapi dia lihat aku mulai berjuang, mulai dia press aku supaya dia sendiri yang maju, supaya dia sendiri yang jualan, supaya dia sendiri yang berasa oh gue yang the best, oh gue yang superhero, oh gue yang paling menonjol. Nah dia bersaing dengan aku karena aku sudah mulai jalan, sudah mulai bersemangat. Dia bunuh semangatku, dia bunuh karakterku, dia bunuh usahaku, dia suruh aku stop. Dia saja yang jualan karena dia sudah mulai lihat aku mulai banyak pembeliku. Dia suruh aku stop. Kamu Yanti stop aja, kamu kasir saya aja. Nah aku langsung ngamuk. Kenapa aku jadi kasir kamu? Kenapa? Maksud kamu apa? Jadi maksud kamu apa sekarang nih? Maksud kamu apa suruh kasir? Kamu bikin uang berapa? Kamu suruh kasir kamu. Kalau kamu bisa jualan 10 juta, oke lah aku jadi budak kamu. Kamu suruh aku jadi budak kamu. Kamu nggak pantas memperbudak orang. Belum pantas kamu memperbudak orang. Baru kamu bisa jual ubi, udah songong. Baru ubi goreng aja dia jual, udah sombongnya setengah mati. Dia merasa dia wow, memperbudak orang. Dia nggak mau lihat aku berjuang. Dia nggak mau lihat aku jualanku keren. Nggak mau dia melihat itu. Dia mau mengintimidasi aku, dia mau menginjak aku. Aku bilang kenapa? Ada apa ini? Jadi caraku stop dia kan. Oke, karena dia tidak akan bisa jual sendirian karena dia nggak punya izin bekerja di sini, nggak punya izin untuk buka usaha di sini. Dia pendatang, turis ngerti kan kalian, nggak punya visa dia di sini. Dia nggak bisa kalau nggak nompong sama aku. Kalau dia jualan sendiri dia akan ditangkap imigrasi. Nah, udah 2 kali aku suruh dia, kamu stop. Aku daftar kan, aku ambil mejaku sendiri, keluar, singkirkan dia dari mejaku. Singkirkan orang ini dari mejaku, keluarkan orang ini dari mejaku. Aku nggak mau satu meja sama dia. Dan di pasar itu pun kita bersaing, berkelahi kita. Dia satu meja, dia orang tetanggaku, orang samping dinding, satu meja kita. Aku sudah bagi mejaku dengan dia, aku sudah bagi halamanku dengan dia, aku sudah bagi WhatsAppku dengan dia, aku sudah bagi ideku dengan dia. Nah, kalau ada yang beli bahan jualanku, dia bilang, oh jualan kamu itu banyak-banyak gula. Donat aku jual aja, baru aku jual donat aja, aku udah banyak musuh. Bayangin kalian lah itu kalau aku jual berlian. Bayangin kalian kalau aku jual berlian, seberapa ada musuhku. Jual donat aja musuhku, tetanggaku udah sampai kejam sekali. Dia pelototin, pas ada orang beli dipelototin. Banyak-banyak gula itu makanan kamu, banyak-banyak gula katanya. Nah aku bilang kamu itu sakit jiwa ya. Kamu benar-benar sakit jiwa. Hati kamu benar-benar busuk. Berkelahi kita, makanya aku bilang persaingannya gila ya, manusia itu gila ya. Dia nggak mau lihat aku mandiri, nggak mau lihat aku berkembang. Itu aja, sirik dan dengki, itu aja. Hanya karena sirik dan dengki. Dia nggak mau lihat aku berkembang, dia mau membunuh karakterku, mau membunuh usahaku dan membunuh semangatku. Kenapa harus dia membunuh itu? Karena dia mau merasa, oh aku yang bahagia dia dengan membunuh orang, bahagia dengan mengintimidasi orang. Itu udah karakternya manusia bangsat. Manusia bangsat dah itu namanya. Jadi kalian tahu kan aku tuh lelah, stres aku tuh. Stres itu apa? Kebanyakan aku stresnya memikirin orang. Baru satu aja aku dekat dengan orang aja aku udah segudang iniku. Bayangkan kalian aku kalau bertemu manusia segudang, aku nggak bisa. Aku orangnya sensitif, nggak bisa aku terlalu banyak depresi. Aku orangnya suka peaceful ya, tahu ketenangan. Aku suka tenang. Aku suka manusia-manusia yang suka damai hatinya, damai sejahtera. Tahu kalian? Aku suka manusia, aku suka berada di antara orang-orang yang hatinya damai, menyejukkan, dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa cinta.
Aku suka berada di antara orang-orang yang cinta damai. Ngerti kan kalian, cinta damai penuh dengan kesejukan hatinya itu. Hatinya susah cari kayak gitu, susah banget. Aku suka berada di antara orang-orang yang hatinya menyejukkan, mendamaikan, tentram. Tahu kan kalian tentram? Ininya itu loh, semua dengan ininya, negatif dan positif itu kan. Ada orang cara berpikirnya selalu menginjak orang lain, selalu menganggap kalau dirinya lah yang wow. Itu susah itu. Susah saling peduli, susah cari lingkungan, cari manusia-manusia yang sifatnya peduli kasih. Ngerti kan kalian, peduli kasih, peduli teman, peduli kesusahan orang, peduli dengan itu sifat yang sejahtera kayak gitu. Susah. Jadi makanya aku satu aja temanku bisa jadi musuh. Makanya aku tuh orang aneh ya, satu pun teman aku bisa jadi musuh. Iya kan, jadi aku lebih suka menghabiskan waktuku dengan anjingku itu dah. Aku lebih bahagia mereka menyejukkan, menenteramkan. Mereka itu tak pernah menyakiti aku. Dan aku selalu menaburin mereka itu dengan cinta, rasa kasih sayang, rasa kepedulian, rasa hormatku ke anjingku itu ya nomor satu lah. Manusia selalu jadi musuh, manusia selalu jadi saingan, manusia selalu menginginkan duniawi, menginginkan dirinya dan dirinya. Merasa dirinya yang pantas dihormati, merasa dirinya yang pantas di atas, merasa dirinya yang pantas disanjung, dipuja dan dipuji, merasa dirinya yang pantas mendapatkan prioritas gitu ya. Ya itu dah. Makanya gitu dah ya. Makanya aku suka mencari ketenangan. Kalau aku udah capek, aku bekerja di rumah seharian, aku pengen menghadiahi diriku dengan aku menikmati. Aku capek cari uang, kalau aku punya uang banyak, aku hadiahkan ke orang lain, aku donasikan ke orang lain. Aku gak serakah. Kalau aku ada sisanya, aku mikirkan oke, aku bantu orang lain. Aku gak peduli mau beli Mercedes, aku gak peduli mau beli rumah mewah. Simpel sekali kan. Aku gak peduli mau beli mobil mewah. Kalau aku punya uang, aku nikmatilah. Aku hadiahi diriku dengan duduk di kafe kayak gini kan, menikmati kopi aku. Karena itulah kebutuhanku untuk menghadiahi diriku dengan vitamin, makanan, dengan duduk di sini di kafe. Aku jauh dari orang, aku bisa rileks, aku bisa tenang. Aku jauh dari orang, jauhkanlah aku dari orang-orang jahat, dari aura-aura jahat. Aku mau menyendiri dulu, aku menikmati makanan enak. Kalau aku di kaki lima kan nggak kayak gitu, pasti aku dikerumunin orang dah aku, ditanyain dah aku, ya kan, dibully lah aku. Sementara udah aku kasih tahu kalian, aku nggak suka manusia pembuli, aku senang berada di antara orang-orang yang damai, suasana yang damai, dengan suasana yang tenang. Aku suka di antara orang-orang yang sejuk, suasana yang sejuk. Nah, lihat mukaku itu kan sejuk lah aku kan. Habis aku cuap-cuap di sini kan mukaku jadi sejuk kan. Habis ngopi mukaku jadi sejuk kan. Belum mandi aku. Habis ini aku pulang lah. Wifi ku habis lah, ya kan, kuotaku habis lah. Nanti aku sampai di rumah, aku nggak bisa lah buka wifi sampai besok aku dapat uang hasil kerjaku. Besok aku jualan lah ya. Sekalian yang dekat-dekat Ubud itu mampir lah ya, beli kalian lah makananku ya. Kalau ada yang mau beli makananku, beli kalian lah itu. Kalau teman kalian ada di sekitar Ubud, di Bali, suruh kalian lah tancap gas, beli makananku ya kan. Sepertinya kalian tuh mau support aku ya kan, supaya kalian kenal aku. Beli kalian lah makananku besok. Ya kan.
Iya, supaya aku tuh bisa makin sumringah. Kalau aku punya uang banyak, aku bagi-bagilah kalian itu lagi nanti, ya kan? Gitulah perputaran hidup kayak gitu. Jadi kalau aku banyak uang, aku nggak makan sendiri, nggak ku kasih anak cucuku. Aku nggak punya anak cucu, nggak ku kasih korupsi anak cucuku. Kalau aku punya uang banyak, aku bagi-bagilah kalian nanti kan. Aku makanlah sedikit, ya kan? Jangan bilang kalian aku makan dari hasil uang donasi, hasil makan dari uang anjing. Aku makan, enggak lah, hidupku enggak berpoya-poya. Aku butuh kopi aja, kopi gitu. Aku nggak perlu beli mobil, mobil apa namanya itu, mobil mewah. Aku nggak perlu itu. Aku pakai sepeda aja, aku pakai motor lah. Motor itu untuk kesana kemari kan itu. Kalau aku jalan kaki kan 1 hari habis dah waktuku. Nah, sederhana sekali hidupku. Tampangku aja yang keren. Aku nggak perlu liburan ke luar negeri, udah bosan aku liburan ke luar negeri. Ya kan? Kalau aku ada uang lebih, aku sumbangin ke sana ke sini. Pikiranku simpel sekali. Kalau aku mati besok atau lusa, kan uang itu nggak aku bawa mati. Aku bagi-bagi dah kalian itu hari ini. Hari ini aku dapat makanan, yang lain itu belum tentu dapat makanan, aku bagi-bagilah. Jadi gitu sayangku. Jadi nikmatin aja hidup itu. Jangan dah kalian serakah-serakah. Janganlah kalian memusuhi aku. Aduh, janganlah kalian bersaing sama aku, ya kan? Bersaing sama aku.